Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Ternyata survei dari Mipos ya, elektabilitas Anies Baswedan jauh di atas Ganjar. Betul ya. Karena pada hakikatnya situasi dan kondisi hari ini ya, dukungan-dukungan Anies Baswedan di masyarakat, wah begitu luar biasa begitu kan. Tidak hanya di desa, di kota, dan bahkan para ulama, tokoh politik ya, banyak yang bergabung mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena yang dilihat itu satu, yaitu sebuah prestasi yang didapatkan oleh Anies Baswedan ketika dia menjabat Gubernur DKI Jakarta begitu ya. Ini sangat luar biasa begitu kan ya. Walaupun di luar sana ada pro dan kontra, inilah demokrasi kita begitu kan. Tetapi dibandingkan dengan Ganjar 2 periode ya, padahal Ganjar menjabat sudah 2 periode, sedangkan Anies Baswedan 1 periode begitu kan. Masih lebih ya besar yang didapatkan itu adalah Anies Baswedan prestasinya begitu. Kemana selama ini Pak Ganjar? Wallahu alam. Apakah hanya pencitraan atau apa begitu kan? Dan inilah menjadi kategori bahwa Anies Baswedan elektabilitasnya sangat tinggi. Memang survei-survei yang lain ya, Pak Ganjar itu posisi di atas. Ya tergantung siapa sponsornya mereka begitu kan ya. Ya kalau survei yang kredibel yang tidak itu pasti kita kelihatan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, survei Mepos sebut elektabilitas Anies Baswedan jauh di atas Ganjar. Wah luar biasa begitu kan. Inilah dukungan yang diawali dengan ketulusan sehingga membuahkan hasil yang mengembirakan. Kekuatan suara hati nurani telah mendorong upaya setiap masyarakat mengambil langkah tepat dalam memilih putra bangsa terbaik yaitu Anies Baswedan untuk menyelamatkan bangsa negara ya dari kemiskinan. Wah, sangat luar biasa begitu ya. Supaya periode tidak begitu yakin di survei kalah atau menang, tapi saya yakin ya Pak Anies menang telak di Pilpres 2024. Mudah-mudahan di angka 70%. Ya, mungkin bisa jadi satu putaran menang begitu. Walaupun di survei-survei yang lain mengatakan Pak Anies Baswedan kalah, tapi tergantung dia sponsornya. Sudah ada kelihatan mereka begitu yang bermain di situ begitu ya. Dengan survei-survei yang ada misalnya, maka kemungkinan besar ya kredibelnya itu bisa dipertanggungjawabkan begitu kan. Daripada survei-survei besar yang hanya menguntungkan finansial saja begitu. Ya, kita lihat saja begitu. Bahkan ini salah satu contoh cara menghibur diri. Ini ada pro dan kontra begitu ya. Bahkan ini nggak usahlah disebut gitulah, semua juga sudah tahu kalau sesungguhnya Anies jauh di atas yang lain dari elektabilitas, prestasi, keandalan, komitmen dan akhlak. Ya, cuma bagaimana semua turun ikut menjaga dari segala kemungkinan penjagalan yang utama. Betul sekali begitu. Jadi kita itu jangan terlalu fokus pada survei-survei yang seperti apapun begitu. Kita fokus di TPS nanti untuk memenangkan Anies Baswedan, kawal bersama-sama di situ begitu ya. Tetapi ya bisa menutup kemungkinan ada kecurangan-kecurangan besar ya yang harus kita masyarakat jangan tinggal diam, kita awasi itu begitu ya. Bahkan tidak usah fokus pada survei ya, jika ingin menang raih pemilih tradisional yang jumlahnya masih sangat banyak. Datangi dan tanyakan orang tua yang tidak buka ya info lewat HP dan insya Allah lihat TV, apakah mereka sudah tahu Pak Anies Rashid Baswedan. Betul ya. Ini makanya ya, satu, mereka perlu bantuan KPK, dua, membajak salah satu parpol pengusung. Jelas banget. Betul ya. Jangan sampai tahu gerombolan para buzzer hama ya warung demokrasi ini. Tanpa survei pun kita yakin Anies Baswedan unggul jauh dari semua bakal kandidat. Betul sekali begitu ya. Karena memang orang-orang melihat bahwa Anies Baswedan inilah prestasinya begitu kan ya. Tetapi kalau Ganjar kan dilihat bahwa apa prestasinya, dia tidak punya prestasi apa-apa. Kan begitu logika-logika kita, 2 periode malah begitu ya. Kemiskinan, wadas, wah masih banyak di Jawa Tengah begitu. Tetapi ingin capres begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita begitu. Ending nggak usah mikirin survei, fokus di ya grassroots ya, di lapangan saja. Betul begitu ya. Jadi mari kita kawal bersama-sama langkah itu menjadi sesuatu yang memang krusial bagi kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, survei Mipos elektabilitas Anies Baswedan jauh di atas Ganjar. Wah, ini bisa lawan-lawan Pak Ganjar ketar-ketir begitu. Apalagi si Hasto begitu ya. Akan mincret-mincret begitu ya.
Ini dikutip dari KBR News ya, Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau MEPOS ya merilis elektabilitas calon presiden capres ya. Hasilnya elektabilitas Anies Baswedan jauh di atas Ganjar Pranowo. Peneliti MEPOS Yuyun Andriani menyampaikan penolakan timnas Israel U20 Israel itu disebutkan ya bahwa pengaruh terhadap elektabilitas Gubernur Jawa Tengah tersebut ya. Bahkan di survei capres terbaru elektabilitas Ganjar menjadi 16,8%, di mana survei sebelumnya elektabilitas Ganjar berada di kisaran 20%. Jika saat ini dilaksanakan Pilpres hanya 16% yang mengaku akan memilih Ganjar, padahal pada survei MEPOS sebelumnya elektabilitas Ganjar masih sekitar 20%. Katanya dikutip dari KBR News ya, dari keterangan resmi ya. Bahkan posisi elektabilitas capres tertinggi kali ini adalah diduduki oleh Prabowo Subianto dengan angka 33,6% dan disusul Anies Baswedan 21,5%. Lalu Ganjar di urutan ketiga. Berikut ini surveinya ya. Prabowo itu mendapatkan 33% dan Anies Baswedan mendapatkan 21% dan Ganjar ya turun menjadi 60,6%. Artinya kalkulasi politik hari ini itu biasa stagnan begitu ya. Dalam artian kalau dulu Pak Prabowo ya di bawah nomor 2, sekarang nomor pertama begitu kan. Bisa saja Anies Baswedan nomor pertama. Karena apa? Karena ya mungkin kekuatan Pak Prabowo ketika ada Pak Jokowi mengatakan kemarin begitu kan ya. Koalisi besar katanya begitu ya. Tetapi menutup kemungkinan Anies Baswedan sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ini dalam posisi ini memang Anies Baswedan dalam posisi 21%, tetapi melihat realitas di lapangan antara Prabowo dengan Anies Baswedan, ya Anies Baswedan jauh begitu kan, dalam artian bahwa dari satu tatanan kita mungkin karena Anies Baswedan masih belum tidak menjabat apa-apa begitu kan, sedangkan Pak Prabowo sudah masih menjabat Kementerian Pertahanan begitu. Mungkin di situ yang dilihat begitu kan. Tetapi kalau sama-sama nanti begitu kan, sesama-sama rata menjadi orang biasa, maka Anies Baswedan sangat tinggi. Ini kalkulasi politik begitu kan ya. Apalagi Pak Ganjar sudah menjabat gubernur ya, surveinya seperti itu begitu kan ya. Coba menjadi Anies Baswedan seperti orang biasa begitu ya, dia akan kalah begitu. Bahkan Anies Baswedan ya urutan pertama begitu ya. Bahkan di sini ada Ridwan Kamil 6%, ada Sandiaga Uno, ada Agus Harimurti Yudhoyono, ada Erick Thohir, ada Puan, terus Airlangga, terus Muhaimin Iskandar ya tidak tahu ini. Muhaimin Iskandar 0,9% untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan, wakilnya Pak Prabowo saja masih 0,9%. Artinya masih jauh di situ begitu. Bahkan Mbak Puan ya 3,3%, 3,2%. Bahkan Yuyun menjelaskan survei MEPOS dilakukan periode 29 Maret sampai 3 April 2023 dengan total 1.200 responden ya. Sampel diambil secara acak sistematis random sampling. Batas kesalahan atau margin of error survei di angka kurang lebih 2,83% pada tingkat kepercayaan sebesar 95,%. Bahkan survei dilakukan dengan kombinasi ya antara metode telesurvei dengan analisis media monitoring. Itulah menunjukkan kenapa Anies Baswedan berada di posisi itu begitu kan. Tetapi perlu diingat catatan demokrasi kita ketika bergandengan ya atau berlawanan Anies Baswedan head to head-nya berlawanan dengan Prabowo, maka Anies Baswedan yang akan menang di situ begitu. Kenapa? Karena di satu sisi elektabilitasnya sangat luar biasa begitu. Jadi artinya kekuatan apalagi ditambah wakilnya, sedangkan Muhaimin wakilnya 0,95% kalau nggak salah, ditambah dengan Anies Ahaye ya kekuatan terbesar akan mengalahkan Pak Prabowo. Begitulah logikanya begitu ya. Tapi perlu diingat bahwa jangan sampai kita itu berpatokan pada survei-survei yang seperti ini begitu. Karena apa, ketika orang melihat survei ini akan enggan bagaimana di lapangan dan sebagainya begitu. Seharusnya di lapangan itu dipertahankan di situ begitu, diperketat untuk menjaga ya elektabilitas Anies, popularitas dan sebagainya begitu. Apalagi citra Anies Baswedan di mata dunia, di mata masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa sekali begitu. Ya, menutup kemungkinan Anies Baswedan menang satu putaran. Kira-kira seperti itu begitu. Ya, 65% ya bisa saja seperti itu ya, bisa satu putaran. Tetapi kalau masih 5%, 50%, saya kira itu masih ada putaran kedua begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.